Hello guys, terima kasih udah klik video ini and welcome to Jeju atau Pulau Jeju yang biasa disebut sebagai Hawaii-nya Korea Selatan. Selain memiliki destinasi alamnya yang cantik, pohon-pohon bonsainya yang sangat indah, Pulau Jeju juga dijadikan sebagai destinasi wisata utama baik wisatawan dalam negeri ataupun wisatawan luar negeri. Akan tetapi di balik keindahan, kecantikan, pokoknya selengkap alam itu, terdapat satu kisah haru yang terjadi di laut penghubung antara Incheon dengan Pulau Jeju. Penasaran dengan kisahnya? Langsung aja kita masuk ke kronologi ceritanya. Memasuki musim semi, seharusnya April menjadi bulan yang penuh cinta bagi sebagian masyarakat yang ada di Korea Selatan. Namun, keceriaan dan keindahan musim semi tersebut tidak tampak pada bulan April tahun 2014 yang lalu. Pasalnya, telah terjadi suatu insiden kecelakaan pada sebuah kapal feri yang bernama kapal Sewol. Nah, kejadiannya ini terjadi pada tanggal 15 April tahun 2014 yang lalu, di mana kapal Sewol berangkat dari pelabuhan Incheon yang ada di Seoul Barat untuk melakukan perjalanan 4 hari menuju ke pulau wisata Jeju. Nah, kapal ini membawa kurang lebih 476 orang, termasuk diantaranya adalah 27 awak kapal dan 324 murid dari sekolah menengah atas Danwon yang ada di kota Ansan. Nah, sekolah ini sedang melakukan karya wisata dengan seluruh murid yang ada di tingkatan 2 atau setara dengan kelas 2 SMA. Dan kapten dari kapal ini bernama Lee Jung Suk yang berusia 68 tahun. Sehari setelahnya, tepatnya pada tanggal 16 April pukul 8:48 pagi, dikabarkan kapal melakukan belokan yang tajam. Nah, di sini tuh banyak banget nih perbedaan pendapat sama perspektif orang tentang penyebab terjadinya kecelakaan kapal Sewol. Mulai dari katanya yang arus lautnya yang deras, sampai kelebihan muatan, dan hingga korupsi saat adanya perbaikan kapal. Namun penyebab yang paling kuat dan paling dipercaya banyak orang adalah kapal Sewol ini berada lebih dekat dengan Pulau Byongpung. Nah, selain itu, Pulau Byongpung kalau dilihat itu kayak kerucut gini ya. Jadi di atasnya kecil, nah di bawahnya itu dia memiliki daratan yang luas, sehingga diperkirakan feri ini tuh melepasi jangkar. Nah, jangkar feri ini mendarat di bagian Pulau Byongpung di bawah laut. Hal tersebut menyebabkan kapal oleng dan bergerak memutar seperti yang telah terjadi. Dan juga tenggelamnya itu sesuai dengan arah jarum jam. Nah, karena jika hanya kelebihan beban di satu sisi, maka akan tenggelam dengan arah yang sebaliknya, bukan dengan searah jarum jam. Jadi ini adalah salah satu penyebab yang paling banyak dipercaya oleh banyak orang. Kronologi kejadian lainnya juga didapatkan dari seorang anak yang bernama Lee Hyung Min. Dia merupakan salah satu siswa yang berhasil selamat dari insiden kecelakaan kapal Sewol. Lim ini juga bersaksi katanya waktu itu dia lagi makan sama teman-temannya, lagi sarapan gitu di kafetaria. Tiba-tiba dia ngerasa kok kapal mulai miring gitu. Hingga akhirnya seorang teknisi kapal mulai mengumumkan. Katanya para penumpang diminta untuk tetap berada di tempatnya masing-masing, karena berbahaya jika mereka bergerak pada saat itu. Ya mungkin ini supaya jangan gerak deh, supaya kapalnya itu nggak semakin miring gitu. Namun Kim juga mengatakan nggak berselang lama dari pengumuman teknisi kapal tersebut, terdengar suara ledakan dari dek kapal, dan kapal juga semakin miring gitu. Nah, akibatnya siswanya ini menjadi panik lah, ada yang lari-lari lah, ada yang terjatuh, karena kapal kan udah semakin miring. Pilihan yang diambil Lim saat itu adalah mematuhi perintah untuk tetap berada di tempatnya sampai kapal penyelamat tiba. Setelah sekitar 4 menit kemudian, untungnya ada seorang anak yang berinisiatif nih, nelpon pengaduan darurat 119. Teleponnya lah, halo pak, aku lagi di kapal Sewolnya, cuman kok ini kapalnya miring ya, terus ada bunyi ledakan gitu di dek. Nah tolonglah pak, bantulah, teman-temanku juga udah pada berdarah-darah nih yang jatuh. Nah udah ditelepon sama satu anaknya. Untungnya teman-teman yang lain ikut menelpon 119, karena memang kapten dari kapal Sewol tidak melakukan panggilan darurat dalam insiden ini. Tahu kapal udah mereng nih, kapten nggak pula tuh manggil. Masih santai-santai aja, disuruhnya anak-anak diam di tempatnya.
Nah, sekitar pada jam 9:06 pagi, Jindo Vessel Traffic Service menghubungi kembali pusat kapal feri Seoul untuk menindaklanjuti laporan kecelakaan kapal. Nah, di sini operasi penyelamatan juga sudah mulai dikerahkan. Kru-kru penyelamat udah mulai dikirimin. Hingga akhirnya, 13 menit kemudian, berita mengenai kapal Seoul pertama kali diumumkan di channel TV YTN. Ya udah, kalian bayangin lah, sejak pertama kali anak nelpon 119 sampai tim kru penyelamat datang, anak-anak tuh disuruhnya diam di tempatnya masing-masing. Malah ada yang disuruhnya masuk ke dalam kamar, dimasuknya ke dalam dek-dek kapal gitu. Mohon maaf aja, nih kapal udah miring, kok malah disuruh masuk gitu loh, malah disuruh desakan. Dalam satu ruangan itu bahkan ada berjumlah 35 anak. Kalian bayangin aja lah dulu. Pada pukul 9:39 pagi, nah tim penyelamatnya udah mulai datang nih. Nah, dalam waktu 11 menit, operasi penyelamatan berhasil mengeluarkan 80 anak. Nah, setelah menyelamatkan 80 orang, kapal kembali tenggelam dalam posisi miring lebih dari 60 derajat. Nah, di kapal yang udah mulai miring 60 derajat nih, makan masih banyak nih orang-orang yang terjebak dalam kapal. Sedangkan yang baru dikeluarkan 80 orang. Itu pun adalah orang-orang yang lompat ke dalam laut dan orang yang menaiki ujung dek kapal. Naik-naik ke atas kapal tuh. Dan kalian tahu paling gregetnya dari ini. Yang tadi suruh diem di kapal siapa? Teknisi. Yang nyuruh jangan bergerak siapa? Kapten. Kalian tahu, teknisi dan kapten kapal itu lompat ke laut menggunakan pelampung untuk menyelamatkan diri. Ditinggalkannya tanggung jawabnya pada 476 orang penumpang tuh. Tadi muncung dia yang nyuruh, udah diam aja kalian semua di dalam kapal. Tapi dia pula yang lompat. Pala hatiku. Dan faktanya, penumpang yang memilih lompat ke air atau berhasil mencapai puncak kapal, sebagian telah berhasil diselamatkan. Nah, helikopter ini tugasnya ngejemput penumpang yang ada di atas dek kapal. Sedangkan penumpang yang terapung-apung di laut diselamatkan oleh kapal nelayan dan kapal militer yang bergegas mendatangi lokasi tenggelamnya kapal. Enggak, tim dari pemerintah pertama kali datang dong. Nelayan-nelayan sekitar, nelayan sekitar, terus tim dari militer itu yang pertama kali datang. Tahu kalian? Dan Lim juga mengatakan bahwa saya harus berenang sedikit untuk sampai ke perahu agar diselamatkan. Air begitu dingin dan aku tetap ingin hidup. Akhirnya pada pukul 10:21 pagi, kalian hitunglah dari jam 9:04 tadi sampai setengah 11-nya. Mantan Presiden Park Geun-hye baru memberikan perintah pertamanya untuk segera mengerahkan seluruh regu penyelamat. Anak-anak udah tapung-apung pula di laut. Dia baru ngirim pertama kali regu penyelamat. Nah, alhamdulillahnya setelah tim penyelamat itu datang, 40 orang kembali berhasil diselamatkan. Dan dalam waktu 10 menit saja setelah itu, kapal sepenuhnya terbalik. Setelah kapalnya datang, menyelamatkan 40 orang, dan dalam waktu 10 menit, kapal itu balik. Mau dikata apa? Udah terbalik. Lah, udah masuk air semuanya, udah terbalik kapal nih. Lebih dari 170 kapal dan 500 penyelamat terlibat dalam operasi penyelamatan feri yang terbalik ini. Nah, lokasi kecelakaannya itu berada 20 km dari pelabuhan terdekat yang ada di Jindo. Tapi sayangnya pencarian ini tuh terhambat karena laut ini tuh sepanjang malam itu diterjang ombak dan hujan yang sangat deras. Sampai para penyelam dan kapal-kapal tim SAR, kru-kru pencari itu tuh kesusahan untuk mencari korban. Hingga akhirnya pada keesokan paginya, pada tanggal 17 April 2014, tepatnya pukul 9 pagi, 8 orang resmi dinyatakan meninggal dunia, sementara 288 orang lainnya dinyatakan hilang, tidak ketemu. Jenazahnya juga belum ditemukan, karena yang tadi,
Anak orang-orangnya itu masih terperangkap di dalam kapal. Terus kapalnya udah terbalik. Sepanjang malam hari hujan. Cak mano, gimana caranya orang nemuin jenazah-jenazahnya itu? Nah itulah 280 orang dinyatakan hilang. Dan kemudian sehari setelahnya pada tanggal 18 April, kapal Sewol seluruhnya telah dinyatakan tenggelam dan masuk ke dalam laut. Dan pada pukul 11.50 pagi, dari operasi seluruh penyelamatan, total yang selamat hanya 172 orang, lalu 295-nya dinyatakan meninggal dunia dan 9 orang masih dinyatakan hilang. 172 orang selamat, 295 orang meninggal, dan 9 orang lainnya dinyatakan hilang. Dan bagaimana kisah dari akhir kapal Sewol? Check it out. Waktu setengah jam adalah pernyataan terbesar dalam tragedi kapal feri di Korea Selatan. Menurut transkrip percakapan antara kapal dan daratan, selama itu pula kapten menunda-nunda sejak pertama kali mengirimkan alarm darurat di kapal. Siapa tadi yang ngirim pertama kali? Murid yang nelpon. Setengah jam nih, kapal udah mulai miring. Nggak ada sama sekali kapten nih dong nelpon. Kalian tahu? Setengah jam, waktu dibuangnya sia-sia, disuruhnya anak-anak masuk ke dalam kabin tadi. Masih gondok juga aku masih masalah itu. Masih disuruhnya anak-anak ke dalam itu tuh. Jut, walaupun Kapten Lee telah meminta maaf kepada keluarga korban dan menyatakan diri tidak bermaksud membunuh siapapun, jaksa berargumen bahwa kegagalan Lee untuk menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas mengevakuasi penumpang sama saja dengan pembunuhan, sehingga Lee divonis hukuman seumur hidup. Kalian tahu? Dia divonis hukuman seumur hidup karena kelalaiannya. Dan kurang lebih sekitar 14 awak kapal juga dijatuhi vonis yang beragam, mulai dari 5 tahun hingga 36 tahun penjara. Namun mereka meminta keringanan hukuman karena alasan mereka tuh nggak dapat pelatihan evakuasi gitu. Nah akhirnya pengadilan mengurangi hukuman menjadi 18 hingga 12 tahun penjara. Cak mano pun mau gimana pun kalian tetap salah. Kenapa kalian lari duluan? Kenapa kalian nggak nyelamatin anak-anak itu duluan? Kenapa kalian lompat duluan? Mampus kalian masuk penjara kalian. Kabar duka lainnya juga terdengar dari sekolah Dawn High School, di mana Kang Min Gyu yang merupakan wakil kepala sekolah sekaligus orang yang menyertai kegiatan wisata murid-muridnya ke Pulau Jeju ditemukan sudah tidak bernyawa. Kang ditemukan tidak bernyawa menggantung dirinya di pohon di dekat gedung olahraga Jindo. Dan sebelumnya Kang juga orang yang berhasil selamat dari kecelakaan kapal Sewol tersebut. Namun karena perasaan bersalah menyelimuti hatinya, dia nggak berhasil menyelamatkan murid-muridnya. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Dan kabar mengejutkan lainnya juga terdengar dari Perdana Menteri Korea Selatan, Chung Hong-won, yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas keteledoran aparatnya dalam mengatasi kapal feri Sewol yang tenggelam. Akhirnya Perdana Menteri Korea Selatan, Chung Hong-won, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Ya, itu semua sih keputusan dia aja gitu. Oke guys, itulah ringkasan dan kronologi dari tragedi tenggelamnya kapal Sewol. Semoga para korban mendapatkan tempat yang terbaik dan keluarga korban yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan hati. Amin amin ya robbal alamin. Sekian video kali ini. Kalau ada kritik dan saran silahkan komen di bawah. Dan kalau ada misteri-misteri dan kisah yang pengen aku bawain lagi, kalian juga silahkan komen di bawah. And see you guys. Bye-bye. Bye.